Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Wibowo di channel Karyawan Interior. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas video tentang apa sih yang nggak boleh kita lakukan pada desain interior kita. Mungkin ada kendala-kendala yang akan membuat desain kita itu semakin jelek atau mungkin buruk, terlebih dalam hal detail ya teman-teman. Oke, mari langsung saja kita simak. Oke teman-teman, ini adalah sketsa bagaimana kita agar tidak melakukan desain ini pada wallpaper. Yaitu pertama adalah ya kita jangan meletakkan wallpaper dalam, kalau misalnya di sini ada cowok, kita jangan sampai berhenti di sini teman-teman, karena ketika kita menggunting wallpaper ini akan terjadi gripis-gripis sehingga menjadikan detail wallpaper kita akan menjadi jelek teman-teman. Nah, untuk mengatasinya, yang pertama yaitu kita bisa memberikan, seperti ini. Kita bisa memberikan U-channel seperti ini, entah itu dari aluminium, stainless ataupun besi dan sebagainya yang rapi. Lalu kita bisa tancapkan di sini. Jadi wallpaper kita bisa ditekuk seperti ini L, lalu bisa dicampurkan besi. Lalu yang kedua yaitu dengan dikasih besi kotak atau stainless kotak dan lain sebagainya. Ini juga bisa dimasukkan sehingga bisa menjadi seperti ini teman-teman. Jadi tekukannya dari wallpaper tersebut ini tidak akan terlihat ya teman-teman. Oke. Lalu solusi yang ketiga itu adalah kita bisa memberikan finish wallpaper ketika kita kalau memisahkan antara backing dengan wallpaper. Jadi wallpapernya ini ditekuk di U, ini akan dipasang terakhir teman-teman. Jadi setelah multipack ini ditekuk, lalu ditempelkan pada backing utama. Oke, itu adalah wallpaper. Lalu yang kedua adalah bentuk. Nah, detail-detail seperti teman-teman ini biasa terjadi pada seperti nakas, cafe table, juga pada set table teman-teman, terutama pada besi dan lain material seperti tuko finish, tuko veneer ataupun juga HPL. Ini juga bisa terjadi pada marmer. Nah, ya teman-teman, kita jangan memberikan detail seperti ini teman-teman ya. Jadi menempel antara marmer dengan besi itu dengan satu level. Karena apa? Karena ketika pengirisan pemotongan marmer itu kadang terjadi ketidakpasan teman-teman. Jadi selisih 1 mili atau 2 mili pun ini akan terlihat sangat jelek teman-teman. Meskipun juga pada roll-rollan si besi atau stainless. Jadi solusinya adalah kita bisa memberikan yang pertama jarak senggang antara besi dengan marmer. Jadi ada selisih entah itu 5 mili atau 10 mili teman-teman di tengah-tengah. Lalu yang kedua adalah dengan memberikan gap seperti ini teman-teman. Tapi ini juga jarang dilakukan, hati-hati juga, karena ini kalau misalkan ada ketidakpasan, ini juga bisa memberikan detail yang aneh teman-teman. Lalu yang ketiga adalah seperti ini. Jadi ketika kita bisa memasukkan stainless atau besi ke dalam marmer ataupun topnya si mebel tersebut. Konsep ini nomor 1 dan dengan nomor 3 ini sama, cuma nomor 1 stainless muncul, kalau yang nomor 3 stainlessnya tenggelam. Lalu yang ketiga teman-teman, apa yang tidak boleh kita lakukan, yaitu yang pertama adalah ini tidak boleh terjadi pada detail cermin atau kaca. Biasanya ada sebuah detail material cermin itu ditempelkan pada multipack ya teman-teman. Nah, ini tidak diberikan edging ataupun frame ya teman-teman. Jadi sehingga pinggirannya si kaca ini atau cermin ini akan terlihat. Apalagi kalau misalnya ini dibuka teman-teman, ini akan terlihat bagian samping dari cermin tersebut. Solusinya adalah
kita bisa memberikan edging ya teman-teman, seperti ini, entah ini aluminium, besi ataupun sebagainya, stainless. Ini bisa berikan detail seperti ini. Jadi si kaca atau cermin tersebut dimasukkan ke dalam edging tersebut teman-teman. Lalu solusi berikutnya, ini juga bisa diberikan frame teman-teman. Ini dari kayu multiplex. Ini bisa diberikan antara 5-15 atau sesuai proporsi agar sampingnya cermin ini tidak terlihat teman-teman. Tapi jangan lupa di sini juga ada ketebalan antara sekian 12-15 mm. Ini untuk skrup si engsel tersebut kalau misalkan itu terjadi pada pintu. Lalu yang berikutnya teman-teman, ini adalah plin atau orang biasa menyebutnya dengan skirting teman-teman. Jadi ada sebuah desain yang dia tidak ada skirting, atau mungkin dia hanya memberikan jarak beberapa mili saja dari lantai teman-teman. Ini nah seperti ini tampaknya. Karena plin dengan skirting ini atau skirting itu fungsinya macam-macam teman-teman. Ini kalau misal ada benda kecil seperti keset atau mungkin sesuatu yang ada di depannya, ini kalau misalkan dibuka, manuvernya akan terganggu teman-teman. Lalu yang kedua, ini keset lantai tidak bisa membuka. Kalau misal ada keset atau apapun, ini akan terhambat ya teman-teman. Lalu yang ketiga, kalau misalkan kita mau membersihkan lantai, mengepel lantai, itu tidak terkena pintunya teman-teman. Jadi membersihkannya kurang bisa optimal ya. Lalu yang keempat adalah ketika ada lendutan lantai. Nah, ketika lantai itu terbuat dari vinil ataupun hal yang bisa melendut, ini bahaya teman-teman. Kalau misal dibuka ada permasalahan pada lantai, ini akan membuat manuver pintu mebel akan terganggu. Solusinya teman-teman, kita bisa memberikan plin 10 cm atau 10 cm, biasanya saya kasih 10 cm agar mengatasi masalah tersebut. Jadi seperti ini tampak depannya teman-teman. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah kita jangan sampai memberikan rak bawah ini, yang paling bawah ini selevel dengan plin teman-teman, karena ketika pintunya dibuka ini akan terjadi detail yang sangat jelek sekali teman-teman. Detailnya seperti ini. Jadi tidak ada perbedaan level antara plin dengan rak ya teman-teman ya. Nah, solusinya adalah kita bisa memberikan jarak seperti ini detailnya. Kita bisa memberikan jarak 1 cm sampai 2 cm agar nanti detailnya bisa terlihat garis seperti ini teman-teman. Jadi boxnya ini nakas atau mungkin mebel lain ini bisa terlihat bagus. Oke. Selanjutnya adalah laci dalam pintu. Nah, ini teman-teman, hati-hati kalau kita misalnya kita memberikan laci di dalam pintu teman-teman. Ini bisa terjadi pada almari pakaian ya teman-teman. Ketika kita membuka pintu, biasanya kita ada laci di dalam pintu tersebut ya teman-teman. Nah, itu kita harus memberikan jarak antara 8 cm minimal teman-teman. Untuk apa? Yaitu untuk engsel. Engsel biasanya kan kita pakai engsel sendok. Saya pernah ukur ini jarak amannya yaitu 8 cm teman-teman. Lalu di bagian depannya, nah ini hati-hati teman-teman, ini engsel, di sebelah sini ada engsel bagian depannya. Ini kop laci kalau full ini tidak akan bisa membuka dengan baik teman-teman. Ini akan tersendat dengan engsel. Maka kita harus memberikan jarak yaitu minimal 4 cm dari box, 4 cm dari sini, agar kop laci bisa dibuka dengan baik. Nah, oke teman-teman, itu adalah hasil sementara
analisa saya, apa yang kita tidak boleh lakukan dalam mendesain mebel atau furniture kita. Kalau misalkan ada tambahan ataupun pendapat lain, silakan masukkan deskripsi di bawah ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.